Walaupun bukan tokoh utama, namun anime ini diawali oleh sosok wanita cantik dari keluarga konglomerat bernama Nishino Akane, yang mana dirinya merupakan mantan idol dunia hiburan. Nishino Akane bersekolah SMA di sekolahan yang sama dengan karakter utama di anime ini, yang bernama Minoru Kageno dan merupakan teman sekelas. Ohayo, Nishimura-san. 私の名前西村じゃないんだけど。Saat sepulang sekolah, Nishino Akane yang tidak bisa menghubungi supir pribadinya, terpaksa pulang dengan berjalan kaki. Celakanya di tengah perjalanan dirinya diculik oleh orang yang membenci ayahnya, dan sebelum pingsan dia sempat melihat Minoru Kageno hanya menatapnya dari kejauhan. Di persembunyian penculik, seseorang bertopeng tiba-tiba muncul, dengan bersenjatakan linggis, dia mampu meringkus penjahat dan membebaskan Nishino Akane. Sosok bertopeng itu tidak lain adalah Minoru Kageno. Beberapa hari setelah kejadian itu, tokoh utama di anime ini yang bernama Minoru Kageno, dikabarkan tewas tertabrak truk. Terlahir kembali di keluarga bangsawan Baron Kageno di pedesaan. Keluarga yang turun-temurun menghasilkan ahli pedang sihir. Dirinya yang sekarang bernama Chit Kageno. Chit Kageno selalu menyembunyikan kekuatan aslinya di depan orang lain dan berperan layaknya peran figuran atau orang biasa, bahkan kepada keluarganya sendiri, termasuk kakak perempuannya yang bernama Claire Kageno yang berwajah sangat mirip dengan Nishino Akane di awal cerita tadi. Di suatu ketika Chit Kageno membasmi penjahat. Tidak sengaja dia menemukan sosok makhluk aneh yang dipenuhi oleh aura sihir iblis. Dengan kekuatannya, ia berhasil mengendalikan pengaruh kutukan sihir dari makhluk tersebut. Dan tanpa disangka makhluk itu kembali ke wujudnya semula, yaitu seorang elf. Chit Kageno menjelaskan bahwa kutukan itu sengaja ditargetkan kepada para keturunan pahlawan. Sembari menunjukkan sebuah kitab suci berisi cerita tentang 3 pahlawan yang mengalahkan iblis bernama Diablos. Namun Chit Kageno mengarang tentang keberadaan sekte Diablos yang merupakan dalang dari kutukan tersebut. Yang mana sekte tersebut berencana untuk membangkitkan iblis Diablos. Chit Kageno memberikan kekuatan sihir kepada wanita itu dan menjadikannya sebagai anak buahnya. Tidak tahu kalau sekte Diablos hanyalah karangan Chit Kageno. Wanita itu pun bertekad membalas dendam dan ia berencana mencari keberadaan dan merekrut keturunan pahlawan lainnya sembari memperkuat organisasi mereka dengan mengumpulkan dana dan membuat markas. Kemudian Chit Kageno menamai organisasi mereka dengan sebutan Shadow Garden, dan menamai wanita itu sebagai Alpha. 3 tahun kemudian ketika Claire Kageno berumur 15 tahun dan akan memasuki Akademi Midgar di ibu kota, kakaknya Chit Kageno itu menghilang sehari sebelum keberangkatannya. Chit Kageno yang telah memiliki banyak bawahan lain berkat Alpha, mendapatkan informasi pelaku penculik kakaknya yaitu seseorang petinggi dari sekte Diablos. Dengan petunjuk yang diberikan secara tidak sengaja oleh Chit Kageno, Shadow Garden berhasil menemukan dan melumpuhkan penjagaan musuh. Seorang petinggi sekte Diablos terkejut atas kedatangan Shadow Garden dan terkuaknya informasi akan keberadaan sekte Diablos mereka. Terpojok oleh Alpha dan pasukannya, dirinya berhasil melarikan diri dari kepungan, namun tanpa sengaja bertemu dengan Chit Kageno. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan Chit Kageno memaksanya untuk memakan sebuah obat dari sekte Diablos yang membuat tubuhnya bertransformasi dan meningkatkan secara drastis kekuatannya. Namun tampaknya hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi Chit Kageno. Claire Kageno yang telah diselamatkan dan beristirahat semalaman, melanjutkan keberangkatannya ke ibu kota esok harinya. Begitu juga dengan para bawahannya, yang berpamitan dengan dirinya untuk pergi ke seluruh dunia demi menghentikan sekte Diablos. Walaupun begitu, Chit Kageno masih menganggap sekte Diablos itu hanya karangannya saja. 2 tahun kemudian, Chit Kageno yang sudah berumur 15 tahun akhirnya dapat pergi ke ibu kota mengikuti jejak kakaknya yang lebih dulu bersekolah di Akademi Midgar. Beberapa bulan setelah itu, Chit Kageno membuat taruhan dengan temannya, yaitu menyatakan perasaan kepada siswi idola di sekolah itu yaitu Putri Alexia. Putri kedua dari kerajaan Midgar. Chit Kageno yang berharap akan ditolak, tanpa disangka malah diterima sebagai pasangan oleh Putri Alexia. Yang mana tujuan Putri Alexia adalah untuk dirinya menghindari pertunangan dengan instruktur ilmu pedang resmi kerajaan, yaitu Zenon Griffi. Awalnya Chit Kageno menolak untuk berpasangan dengan Putri Alexia lebih lama lagi, agar ia tidak terlibat di suatu urusan orang lain. Namun dirinya tidak berdaya ketika Putri Alexia membayarnya. Suatu ketika Chit Kageno bersama teman-temannya akan memasuki halaman sekolah,
sekelompok pasukan ksatria mendatangi mereka. Pasukan ksatria itu menginterogasi Chitka Geno atas menghilangnya Putri Alexia, yang mana hari sebelumnya terlihat bersama Chitka Geno sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan menjadi bulan-bulanan pasukan ksatria. Setelah 5 hari penyiksaan, Chitka Geno yang telah dibebaskan, kembali ke asramanya. Di perjalanan, dia bertemu kembali dengan bawahannya, Alpa, anggota pertama Shadow Garden. Alpa memberi informasi terkait penculikan Putri Alexia yang dilakukan oleh Sekte Diablos yang mana memiliki kaitan dengan pasukan ksatria. Di kegelapan malam, Chitka Geno dan anak buahnya mulai beraksi. Keributan pun terjadi. Seorang ilmuwan dari Sekte Diablos menjadi panik dan kemudian menyuntikkan bahan eksperimen kepada seorang tawanan di dekat Putri Alexia yang kemudian wanita itu menjadi monster raksasa. Berkat hal itu Putri Alexia dapat terlepas dari belenggu rantai anti-sihir. Saat Putri Alexia mencari jalan keluar, ia bertemu dengan Zenon Grivy, calon tunangannya. Zenon Grivy memberitahu Putri Alexia bahwa dia adalah dalang di balik penculikan dirinya, dengan imbalan jabatan 12 ksatria terbaik di pasukan ksatria. Putri Alexia yang marah mulai menyerang Zenon Grivy, namun, Zenon Grivy terlalu kuat baginya. Di saat Putri Alexia terpuruk, muncullah Shadow. Pertarungan pun terjadi. Zenon mengerahkan semua kemampuannya namun dengan santai Shadow menahannya. Bahkan Putri Alexia pun terpukau melihat teknik pedang biasa Shadow yang mirip dengan teknik pedang miliknya. Sementara itu, amukan monster raksasa di kota tidak dapat dibendung oleh para pasukan. Putri Iris yang kemudian datang membantu, mampu mengimbangi kekuatan monster itu. Di tengah pertarungannya, Putri Iris dihalangi oleh komandan pasukan Shadow Garden, yaitu Alpa. Dengan kekuatan Alpa, monster itu berhasil ditaklukkan dan kembali ke wujud manusia. Alpa menyebut dirinya sebagai Shadow Garden dan kemudian pergi meninggalkan Putri Iris. Kembali ke pertarungan antara Shadow dengan Zenon. Zenon yang terpojok mengeluarkan obat miliknya yang sama persis dengan anggota Sekte Diablos sebelumnya. Yang mana obat itu merupakan produk Sekte Diablos yang dapat membuat tubuh pemakainya mengalami transformasi bentuk serta meningkatkan kekuatan secara signifikan. Namun, ia tetap saja tidak mampu menandingi kekuatan Shadow yang overpower. Zenon pun lenyap oleh kekuatan maha dahsyat milik Shadow yang dinamakan I Am Atomic. Putri Alexia yang dilindungi oleh Shadow selamat dari ledakan itu dan bertemu kembali dengan kakaknya Iris.